Hai kawan pajak, bertemu kembali dalam podcastnya Kanwil DJP DIY. Teman ngopi, ngobrol pintar. Bersama saya, Wiwin Nurbiati, Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP DIY, dan dua orang narasumber kami. Fungsional Penyuluh Pajak, Ibu Darmini Setiapi Nurbo. Selamat siang. Dan PLT Kanwil DJP DIY, Bapak Selamat Sutantio. Sedikit kami informasikan bahwa Kanwil DJP DIY selalu mengedepankan protokol kesehatan, yang mana kita setiap bulan selalu melaksanakan tes swab antigen kepada para pegawai di lingkungan Kanwil DJP DIY. Dan di bulan Mei ini, alhamdulillah hasilnya negatif. Mungkin izin kita membuka masker, Bapak Ibu. Hai kawan pajak. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia yang maju, maka Direktorat Jenderal Pajak terus mereformasi diri untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka reformasi perpajakan, pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang kita kenal dengan nama Undang-Undang HPP. Dalam Undang-Undang HPP tersebut ada program yang namanya Program Pengungkapan Sukarela yang kita kenal dengan nama PPS. Nah, hari ini kita bertiga akan membahas terkait dengan PPS. Nah, mungkin Pak Slamet bisa menjelaskan secara gambaran umum ya Pak ya untuk tentang PPS ini, dan apakah PPS ini merupakan teks amnesti jilid 2 gitu Pak. Baik, sebelum kita membahas tentang PPS atau Program Pengungkapan Sukarela, Bu Win, perlu kita sampaikan bahwa PPS ini tidak sama dengan teks amnesti, yaitu teks amnesti yang dilakukan pada tahun 2016. Kala itu wajib pajak yang sedang berproses masalah hukumnya bisa langsung dihentikan pada waktu itu. Nah, jika mengikuti program tersebut atau jika mengikuti program teks amnesti tersebut. Sebaliknya, dalam program pengungkapan sukarela ini atau PPS ini, cara yang sama tidak bisa dilakukan. Jadi apabila wajib pajak yang sedang dilakukan proses hukum harus diselesaikan dahulu kasusnya. Harus diselesaikan, baru setelah itu, setelah selesai, disilahkan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Selain itu, pada masa teks amnesti dahulu itu DJP belum mempunyai akses data seperti saat ini. Sehingga sebelum diberlakukannya core tax system di nanti tahun 2023, silahkan wajib pajak dengan sukarela mengungkap penghasilan atau harta yang belum dilaporkan. Gitu. Program pengungkapan sukarela ini sendiri merupakan program pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak yang dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai 1 Januari 2022 sampai dengan nanti 30 Juni 2022 untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, yaitu melalui pembayaran pajak penghasilan atau PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak dulu atau teks amnesti dulu. Kemudian pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Itu bedanya. Berarti masa berlakunya itu pendek sekali ya Pak ya. Betul. Hanya 6 bulan. Dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Berarti kita harus buru-buru atau cepat-cepat nih ya kawan pajak kalau ingin mengikuti PPS ini ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara umum terkait PPS oleh Bapak Slamet. Kemudian mekanisme dan juga tarifnya bagaimana Bu Darmini? Baik, jadi pada program pengungkapan sukarela kali ini ada 2 kebijakan
yang digulirkan oleh pemerintah. Yang pertama, kebijakan pertama ini diperuntukkan bagi peserta teks amnesti 2016, baik badan maupun orang pribadi yang dia masih memiliki harta di tanggal 31 Desember 2015 kemarin dan belum diungkapkan ketika teks amnesti 2016. Adapun tarifnya adalah 11% untuk harta yang dideklarasi di luar negeri atau 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi, dimasukkan ke dalam negeri, dan harta di dalam negeri. Dan yang terakhir paling kecil ini 6% untuk harta luar negeri direpatriasi dan harta dalam negeri yang dia diinvestasikan dalam SBN atau proyek hilirisasi dan atau proyek renewable energy. Kemudian untuk yang kebijakan 2 ini diperuntukkan hanya bagi wajib pajak orang pribadi, jadi badan tidak diperkenankan. Kemudian basis pengungkapannya adalah harta perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. Kemudian kaitannya dengan tarifnya ini sedikit lebih tinggi dari yang kebijakan 1, adalah 18% untuk harta deklarasi luar negeri. Kemudian 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 12% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan di SBN, juga proyek hilirisasi dan proyek renewable energy. Jadi masih ada syarat lain bagi peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 2 ini, Bu Wiwin, yang tidak dipersyaratkan bagi peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Adapun syaratnya itu adalah wajib pajak sedang tidak diperiksa atau sedang tidak di bukper atau istilahnya itu bukti permulaan untuk tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian juga wajib pajak tidak sedang dilakukan penyidikan atau tidak sedang dalam proses peradilan atau tidak sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian untuk syarat umumnya adalah ber-NPWP yang jelas ya. Jadi kalau dia belum memiliki NPWP, maka nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. Mendaftar dulu. Iya, betul. Kemudian dia harus membayar PPh final, kemudian juga menyampaikan SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan tahun 2020. Kemudian kalau ternyata belum, nanti juga silahkan konsultasi untuk bagaimana cara pelaporan SPT 2020 tersebut. Dan dia harus mencabut permohonan restitusi dari upaya hukum tahun 2016 sampai 2020 untuk PPh, PPh Potput dan untuk PPN. Tadi sudah dijelaskan tentang gambaran umum terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS dan juga mekanisme dan juga tarifnya, baik itu untuk kebijakan 1 maupun untuk kebijakan 2. Nah, bagaimana Pak Bu Darmi, ini kita ngopi-ngopi dulu? Iya, monggo silakan. Matur nuwun. Segar juga kopinya ya. Wah, Pak Selamat dan Bu Darmi ini. Nikmat. Oh ya, tadi sudah dijelaskan bahwa PPS ini memberikan kesempatan untuk mengungkap harta yang belum terungkap pada saat teks amnesti atau TA maupun harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum diungkap atau dilaporkan pada SPT tahunan tahun 2020. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya wajib pajak itu tidak mengikuti PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini? Baik, bagi peserta teks amnesti dulu itu tahun 2016, baik itu orang pribadi, OP ataupun badan yang sampai dengan program pengungkapan sukarela ini berakhir, masih terdapat harta sampai dengan tahun 2015 dan ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenai PPh final atau pajak penghasilan final dari harta bersih tambahan dengan tarif yaitu 25% untuk PPh untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Aset yang kurang diungkap ini dikenai sanksi 200%.
Gitu. Kemudian bagi orang pribadi peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 2 yang masih terdapat harta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak diungkap oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta atau waktu itu namanya SPPH, dikenai PPH final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Kemudian aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah uplift faktor yaitu 15% atau sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Itu ya. Wah, ternyata sanksinya cukup besar ya Pak, 200% untuk peserta TA, jadi dari harta yang belum diungkap dan diketahui oleh DJP. Jadi sanksinya cukup besar. Jadi ini kawan pajak sudah tahu sanksinya cukup besar. Nah, mungkin kawan pajak mau bertanya nih, kalau sudah tahu sanksi, kira-kira kalau mengikuti program PPS ini, apa sih yang didapat manfaatnya atau fasilitasnya atau keuntungannya? Mungkin bisa dijelaskan? Oh ya, akan kami sedikit coba jelaskan ya Mbak Wiwin. Bagi wajib pajak atau kawan pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini akan banyak hal yang dia dapatkan. Yang pertama adalah wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan atau istilahnya suket gitu ya, tidak akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 atau dikenal dengan nama Undang-Undang Tax Amnesty sebesar 200% tadi. Kemudian data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau sebagai penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Kemudian terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, berlaku ketentuan salah satunya tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, kecuali ditemukan adanya data berupa harta yang belum diungkapkan di dalam program pengungkapan sukarela ini atau ada pajak yang sudah dipungut atau dipotong tetapi belum dilaporkan. Begitu Bu Wiwin. Nah, kalau sudah mengikuti PPS nih ya, program pengungkapan sukarela, tetapi ternyata masih ada harta atau data yang belum diungkap, bagaimana nih Pak? Iya, tentu saja setelah DJP itu melakukan verifikasi dan apabila memang diketahui ternyata masih ada harta yang belum diungkap tadi ya Mbak Win ya, maka surat keterangan yang sudah diperoleh tersebut akan dibatalkan dan otomatis wajib pajak dianggap tidak mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS dan semua fasilitas yang terkait dengan PPS tersebut dicabut juga. Tuh. Berarti kalau memang mau mengikuti PPS jangan tanggung-tanggung ya, harus diungkap seluruhnya. Jadi jangan sampai nanti mengungkapnya setengah-setengah atau hanya sebagian saja, karena ada jaminan tidak akan dikeluarkan surat ketetapan dari tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Sepanjang tidak ditemukan harta lagi gitu ya, ataupun mungkin bukti potong atau pajak yang sudah dipotong tapi tidak disetor kan seperti itu. Kemudian selain itu Pak Slamet dan Mbak Darmini mungkin ada pertanyaan nih bagi kawan pajak nih. Jika ada wajib pajak tidak ikut TA yang dulu atau tax amnesty zaman dulu tahun 2016, tetapi mempunyai harta nih di tahun 2015 atau mungkin sebelumnya, mungkin tahun 2012 atau 2010. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh wajib pajak? Baik, jadi program pengungkapan sukarela kebijakan 1 pada dasarnya ditujukan kepada wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Namun, mengingat program ini bersifat sukarela, sepanjang wajib pajak menginginkan mengungkapkan harta tersebut yang diperoleh
sebelum tahun 2015 tetap dapat mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan yang pertama. Jadi selain itu wajib pajak masih memiliki pilihan untuk melakukan pembetulan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Nah, jadi kawan pajak yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan, silahkan mengikuti mumpung ada PPS, ungkap seluruhnya, gitu ya, Pak Slamet dan Bu Darmini. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, mungkin dari Bu Darmini ada pesan dan mungkin nanti ada closing statement dari Pak Slamet. Monggo Bu Darmini. Jadi Bu Wiwin, juga kawan pajak seluruhnya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini sangat mudah caranya. Wajib pajak cukup login atau masuk ke akun DJP online masing-masing. Kemudian silahkan dimasukkan NPWP dan passwordnya dan klik PPS gitu ya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini dan ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Apabila kawan pajak menginginkan mengetahui tata caranya lebih detail, silahkan kawan pajak bisa mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat gitu ya. Nanti kawan-kawan kami di helpdesk akan membantu kawan pajak semuanya. Kawan pajak juga bisa melihat tata caranya di www.pajak.go.id atau bisa mengunjungi Linktree kami, yaitu di Linktree PPS Kanwil DIY untuk mengetahui tata caranya lebih detail. Mari bersama kita dukung program pengungkapan sukarela ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak untuk Indonesia lebih baik. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di Temen Ngopi selanjutnya. Temen Ngopi, podcastnya Kanwil DJP DIY.